Marzoni dibebaskan langsung oleh Presiden RI berkat kerja keras Marzoni, dan Hotman Paris menjelaskan bahwa Marzoni sudah dinyatakan bebas dan berusaha. Setelah melewati masa sulit di balik jeruji besi, Marzoni akhirnya menatap lembaran baru dalam hidupnya. Pria yang dulu dikenal sebagai salah satu aktor papan atas Indonesia itu kini benar-benar ingin menutup buku kelam masa lalunya. Amar mengaku selama di dalam penjara banyak hal yang membuatnya tersadar. Ia mulai memahami siapa saja orang-orang yang benar-benar peduli dan tulus hadir untuknya, bukan karena popularitas atau kemewahan dunia hiburan. Sekarang mataku terbuka. Aku tahu siapa yang datang saat aku terjatuh, bukan saat aku di atas, ujar Amar dalam satu kesempatan kepada orang terdekatnya. Rasa penyesalan yang mendalam justru menjadi energi baru untuk membangkitkan semangatnya. Dari titik terendah itulah Amar menemukan kembali arah hidup yang sesungguhnya, yaitu hidup sederhana, penuh makna, dan bermanfaat bagi banyak orang. Dalam perjalanan menuju kebebasannya, Amar tidak sendirian. Ada sosok-sosok baik yang tak pernah meninggalkannya, seperti Ustadz yang dengan ikhlas membimbingnya menuju jalan kebaikan. Kedua tokoh ini bukan hanya memberikan nasihat rohani, tapi juga membantu secara moral dan spiritual agar Amar bisa keluar dari jeratan masa lalu yang kelam. Tak ketinggalan, Dr. Camelia, wanita yang dengan sabar dan penuh kasih mendampingi Amar di saat semua orang menjauh. Camelia menjadi penopang terkuat dalam hidup Amar, mendoakannya tanpa henti dan hadir di setiap masa sulitnya. Cinta tulus wanita ini membuat Amar percaya bahwa kasih sejati masih ada di dunia ini. Kini, dunia keartisan yang dulu membesarkan namanya sudah tidak lagi menarik bagi Marzoni. Ia telah menyampaikan keputusannya kepada Dr. Camelia, tidak ingin kembali ke dunia hiburan. Baginya, ketenangan dan kesederhanaan jauh lebih berharga daripada sorotan kamera dan popularitas yang semu. Menariknya, Camelia tidak menentang keputusan itu. Justru, ia mendukung penuh langkah Amar untuk memulai hidup baru jauh dari gemerlap dunia artis. "Aku ingin Amar bahagia, bukan terkenal," ujar Camelia dengan mata berkaca-kaca. Cinta mereka pun menjadi inspirasi banyak orang. Hubungan yang tidak dibangun atas dasar materi atau ketenaran, melainkan atas kesetiaan, ketulusan, dan iman yang kuat. Meski ada sebagian penggemar yang berharap Amar tetap di dunia hiburan, banyak juga yang mendukung keputusannya untuk berhijrah. Mereka yakin sosok Marzoni yang baru akan menjadi panutan dan inspirasi bagi generasi muda. Selama di dalam penjara, Amar banyak belajar tentang arti kehidupan. Ia melihat sendiri bagaimana narkoba bisa menghancurkan masa depan seseorang. Karena itu, setelah bebas nanti, ia berjanji untuk mengabdikan dirinya dalam kegiatan sosial dan dakwah kecil, terutama untuk mengingatkan kaum muda agar tidak terjerumus dalam kesalahan yang sama. Amar kini menjalani masa taubat dengan sungguh-sungguh. Ia dibimbing langsung oleh para ustadz dan juga sahabat-sahabat baik seperti Ridho Rohma, yang selalu memberinya semangat untuk berubah. "Aku ingin hidupku bermanfaat. Aku tidak mau anak-anakku nanti malu punya ayah seperti aku dulu," katanya lirih suatu kali. Kini yang diinginkan Amar hanya satu, menjalani hidup sederhana bersama Dr. Camelia, membangun rumah tangga penuh cinta, dan menjadi sosok ayah dan suami yang baik. Ia ingin membalas setiap doa dan ketulusan orang-orang yang telah menuntunnya kembali ke jalan kebenaran. Harapan banyak pihak pun sama, agar Marzoni benar-benar bangkit, menebus masa lalunya, dan hidup damai bersama keluarga barunya. Karena setiap manusia berhak mendapat kesempatan kedua, dan mungkin inilah saatnya bagi Amar untuk benar-benar menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Harapan banyak pihak pun sama, agar Marzoni benar-benar bangkit, menebus masa lalunya, dan hidup damai bersama keluarga barunya. Karena setiap manusia berhak mendapat kesempatan kedua, dan mungkin inilah saatnya bagi Amar untuk benar-benar menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri.
Amar Zoni ini meminta dihadirkan langsung ke persidangan dan janji bakal bongkar bobroknya di lapas. Diketahui kasus tentang Amar Zoni yang mengedarkan narkoba di Rutan Salemba ini bakal dibuka persidangannya secara online, teman-teman. Jadi sebenarnya di Rutan Salemba sendiri ini ada sesuatu yang gak beres yang mau dibongkar oleh Amar Zoni. Diduganya seperti itu. Jadi kita tahu sendiri kan, baru-baru ini Amar Zoni itu ditahan, bahkan ditempatkan di Nusa Kambangan karena kasus peredaran narkoba di dalam Rutan Salemba. Amar Zoni inilah yang menggerakkan peredaran tersebut. Nah, kasus ini akan segera bergulir di meja hijau. Nah, Amar Zoni ini meminta dihadirkan langsung ke persidangan aja karena ingin membongkar boroknya di lapas. Kuasa hukum dari Amar Zoni yaitu Yon Matias menegaskan akan memperjuangkan kliennya agar bisa hadir secara langsung di hadapan majelis hukum nih. Seharusnya Amar Zoni ini memang bisa hadir dan memberikan kesaksian yang valid di lapangan. Iya, bener banget. Gue cuma takut dianya dijebak atau mungkin hilang tanpa jejak. Semoga aja Amar Zoni mendapatkan perlindungan dan bisa bersaksi. Kira-kira apa yang ingin disampaikan oleh beliau ini? Karena kita tahu sendiri kasus ini sempat viral banget dan dia merupakan seorang public figure serta artis terkenal. Makanya saya ulangin lagi. Yang kita ketahui sudah terlalu terdegradasi jauh sekali ini kementerian ini. Maksudnya lembaga pemasyarakatan ini ya. Makanya Dirjen ini Direktorat Jenderal ini dibikin kementeriannya sendiri, di imigrasi dan pemasyarakatan. Artinya biar fokus karena memang sangat besar sekali, dan yang di penjara itu alumninya bilang bisnisnya ini di dalam penjara tuh sangat-sangat menggila, oknumnya menggila, ininya menggila, semuanya menggila. Kata mereka ya, saya hanya mengutip saja. Saya pikir memang langkah-langkah terukur mesti diambil lah sama pemerintahan Prabowo yang dibilang katanya 1 tahun ini sudah berhasil 214 ton. 214 ton. Tapi ya gimana mau berhasil? Karena sifat koruptif itu sangat luar biasa. Nah, seperti hal yang sebelumnya saya katakan, pemerintahan ini agak ambigu karena dia guru besarnya koruptor aja mau dijadikan pahlawan nasional. Nah, apalagi urusan lembaga pemasyarakatan. Ketika Soeharto dicalonkan kembali dan kembali menjadi pahlawan nasional oleh pemerintahan yang sama yang bilangnya katanya anti korupsi, saya rasa lupakan aja lah. Saya pesimistis sebetulnya. Cuman kita tetap harus optimis karena memang di satu sisi korupsi ditindak, ya kan, kejaksaan, ya kan, kemudian di kepolisian katanya narkoba ditindak juga, tapi rakyat berkata sebaliknya. Saya juga nggak mau nada sumbang ya, tapi memang carut marut pemerintahan ini kelihatannya akan diteruskan saja, bukan dibenahi. Bang, terakhir, ada pesankah Bang bagi Abang sebagai praktisi hukum yang pernah juga menangani klien, yaitu artis public figure yang terkena narkoba? Kita harus mempercayai siapa nanti ibaratnya setelah nanti pernyataan dari Dirjen Pas dan Menteri Mipas, kita akan tunggu peradilan atau pengadilan nanti siapa yang benar, siapa yang pernyataan yang benar. Bisa dibilang gitu Bang atau gimana Bang? Yang jelas artinya ini perkara kan di luar perkara yang dia disidangkan, perkara baru kan. Nah, makanya kan pengaduan ini siapa yang bikin aduan? Apakah sudah ada pemeriksaannya? Sehingga memang yang harus diketahui pada fakta-faktanya itu siapa yang sudah pernah diperiksa? Apakah kalapasnya sudah, karutannya sudah diperiksa? Atau yang orang keamanannya sudah diperiksa? Atau siapa nih yang diperiksa? Jadi kan ini kan akan muncul jadi berkas sendiri. Nah, yang paling agak ya saya terus terang makanya pesimistis saya juga terbawa ke sini karena memang kelihatannya memang Amar Zoni ini saya patut menduga bahwa dia itu dikirim ke Nusa Kambangan untuk menutupi sesuatu. Saya melihat apalagi ya ditambah Soeharto itu menjadikan pahlawan nasional. Ini makin kentara ini baunya, modus operandinya pemerintahan ini. Kelihatannya hanya untuk menutupi ada bau amis apa ini. Nah, makanya ketika tidak adanya press release dari kementerian ini, adanya 2 suara, yang satu dari Dirjen, yang satu dari kementerian, sudah jelas bahwa ini carut marutnya makin lama makin dalam. Berarti bisa bilang, Amar tadi bilang ada yang ditutupi, bisa bilang Amar jadikan sebagai kambing hitam, tumbal. Patut diduga, karena memang yang jelas tidak bisa dibantah
kita melihat fakta-fakta saja. Saya mau mengomentari fakta, bukan mengarang. Karena ketika ada pemberitaan yang berbeda, tidak adanya press release, kemudian Amar Zoni tiba-tiba langsung dikirim ke Nusa Kambangan, itu sangat-sangat jelas loh. Artinya gini, kalau kita biasa nanganin perkara, ada mens rea, kemudian ada actus reusnya, kemudian ada modus operandinya, ada motifnya. Itu pemerintahan ini ya modelnya ya bisa kita nilai sendiri. Akan tetapi kita selalu berprasangka baik. Sama hukum Indonesia kacau banget sih menurut aku. Kalau orang punya wewenang kan tinggal ngomong doang, itulah tolong pindahin, at least kalau emang nggak pindahin sementara untuk menjalankan sidang, udah itu aja. Nanti kalau sidang terbukti mau dibawa lagi ya dibawa aja, nggak apa-apa, sok bawa lagi ke sana ke atas. Nah, karena udah keterlaluan ya, dikasih waktu 2 minggu sidang, pengacara tuh minta waktu 2 minggu untuk pembelaan, maksudnya tuh biar si hakim itu bersuratlah ke dirjen kayak atau ke pak menteri untuk dipindahin sementara gitu loh, karena kan susah juga, kita juga nggak bisa ngelihat gesturnya dia ngomong, speakernya aja kadang mati kadang nggak sidang. Bingung jadinya mau gimana.